Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada kajian siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat kegigihannya dan perjuangannya kita bisa menikmati indahnya Islam pada saat ini. Karena waktunya sudah sebentar lagi nih Ustaz, kita mulai aja Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiyal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati bapak-bapak, para karyawan Indosat ya, ibu-ibu juga yang hadir. Alhamdulillah saya sangat senang dan baru sekali ini bisa silaturahim di sini di Indosat berkat wasilah Ustadz Akhina, teman saya Ustadz Zulfikarullah SE. Kebetulan saya sama-sama ngisi di tempat yang sama di daerah Ciputat dan saat itu baru beliau merekomendasikan saya untuk bisa hadir di sini. Alhamdulillah saya sangat senang silaturahim dan mohon maaf terlambat ini karena saya juga dijemput jam 11:30 baru nyampe jemputannya. Saya dikasih tahu sama Ustaz Zul katanya ngaji mulai jam 12:15 sampai jam 1:15. Tapi dijemput 11:30 nyampe ini baru sekarang. Katanya sampai 1:30. Jam berapa sampainya? 1:30, iya. Nggak apa-apalah, santai aja Pak ya. Saya mohon maaf ini. Mungkin di antara ustadz-ustadz yang pernah hadir di sini, saya ustadz yang paling muda. Bener nggak? Ya. Si paling muda. Pala 4. Hah? Pala 4. Pala 4. Palanya pala 3. 13. Cuman bininya belum ada. Jadi masih single. Masih banyak kesalahannya kalau saya masih muda tuh. Jadi mohon maaf kalau saya ngomongnya kurang tersusun. Karena belum ada sayapnya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya dengan tema yang diminta, saya juga baru semalam itu dihubungin. Insya Allah mengenai tentang zikir yang dapat menenteramkan hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam diri manusia ada segumpal darah dalam sebuah hadis. Segumpal darah itu jika kata Nabi idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Di dalam diri manusia ada segumpal daging, yang segumpal daging itu jika baik maka baiklah seluruh anggota tubuh manusia. Tapi kalau segumpal daging itu jelek maka jeleklah seluruh anggota tubuh manusia. Artinya perbuatannya jelek. Ala, ingatlah segumpal darah itu, segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati. Jadi kalau hati kita tenang, hati kita bahagia dan baik, maka seluruh amal perbuatan kita juga akan bahagia, tenang dan baik pula. Kalau hati kita udah buruk, amal orang juga buruk dah. Dan perbuatan kita juga pasti akan buruk. Nah, makanya perlu dibersihin hatinya nih. Jadi hati itu sentral. Perbuatan kita tergantung hati kita. Kalau hati kita jelek, seluruh perbuatan kita pasti jelek. Makanya yang penting hati kita dulu bersihin. Maka dalam Al-Quran disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Gitu. Jadi yang bikin tenang bukan semata-mata banyak duit Pak, bukan karena tinggi jabatan ya enggak. Terus yang bikin tenang, bikin bahagia hidup banyak hartanya Qarun orang paling bahagia. Tapi Qarun tidak, dia nggak punya iman kepada Allah. Sehingga diamblaskan dia sama hartanya di dalam bumi. Sampai orang kalau nemu duit, nemu harta dalam tanah pasti nyebutnya harta karun. Nah, iya. Padahal bukan harta si Qarun, dulu yang ada zaman Nabi Musa.
Kita akan membedah surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu wa a'adda lahum ajran karima. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, sebutlah nama Allah, dzikran katsira, dengan sebanyak-banyak nyebut. Malah nih tafsirnya afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tuh banyakin. Apalagi tambah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kunci surga. Kata ulama dalam kitab Hidayatul Azkiyah, siapa yang ngucapin sehari semalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehari semalam sekali, maka 7 anggota tubuh manusia akan diampuni kalau dia ngelakuin dosa. 7 anggota tubuhnya, tahu, kaki, mata, tangan, ya kan, lisan, pokoknya 7 anggota nih. Kalau dia ngelakuin dosa, dia ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diampuni. Kenapa? Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terdiri 7 kalimat, Pak. La 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4, Muhammad 5, Rasul 6, Allah 7. Jadi 7 kalimat tuh. Dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hurufnya 24 kalau dihitung. Maka sehari semalam Allah kasih kita waktu 24 jam. Tuh, ini udah dirumusin, udah sama Allah nih. La ilaha illallah hurufnya 24 sama Muhammadur Rasulullah. Dia sehari semalam 24 jam. Kalau kita ngucapin ini 1 kali aja, maka 7 anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita akan diampuni oleh Allah dosanya. Ayatnya terusannya, wasabbihuhu bukrata wa asila. Baca tasbihlah engkau bukrotan pada waktu pagi, wa asila dan sore hari. Paginya kapan? Ditafsirkan dalam surat Toha, qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari. Maka Nabi sholat subuh haram sholat sunnah, karena harus diganti dengan tasbih. Kapan sorenya? Wa asila, sore kapan? Wa qabla gurubiha, sebelum terbenamnya matahari. Maka Nabi sholat asar haram sholat sunnah, karena harus diganti dengan baca tasbih. Ditafsirkan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, siapa yang baca tasbih 100 kali subhanallah bihamdih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih dalam lautan, busah dalam lautan. Dosa kita banyak, setiap hari pagi habis subuh sama habis asar baca subhanallah bihamdih, maka dosa-dosa kita akan diampuni walaupun banyaknya sebanyak busah dalam lautan. Jadi ngapusin dosa juga nih. Orang kalau udah baca tasbih pagi sama sore setiap hari istiqomah. Apa manfaatnya? Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur, akan dikeluarkan kegelapan hidupnya. Orang kadang lagi bete kan, ada tuh, ada masa-masa bete tuh. Galau. Ya, hati kadang gelisah gitu. Pikirannya jenuh gitu, mumet. Itu tanda tuh lagi gelap pikiran hatinya. Maka baca tasbih pagi habis subuh 100 kali minimal, sama habis asar 100 kali. Maka liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Tuh. Allah akan keluarkan dia dari kegelapan hidup ilan nur kepada cahaya terang benderang. Jadi hatinya enak aja. Selain itu, huwallazi yusolli alaikum, Allah bersolawat kepada orang yang baca tasbih di waktu pagi dan sore hari. Jadi Allah solawat artinya Allah menurunkan rahmatnya bagi orang yang suka baca tasbih pagi sama sore. Kagak lama Pak, paling 100 kali itu nggak sampai 5 menit. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah 100 kali. Enteng itu. Pagi sama sore. Itu waktu tasbih tuh. Nanti wiridan itu ada waktu-waktunya. Kalau istighfar malam tuh bagus ya. Wabil asharihum yastaghfirun, di Al-Quran 2 kali diulang. Kalau waktu sahur jam 3 malam, kalau habis tahajud wiridannya istighfar. Wabil ashari, dan waktu sahur mereka orang-orang soleh yastaghfirun,
beristighfar kepada Allah. Makanya kita banyakin zikir tuh, hati kita akan menjadi tenang. Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur tuh Allah akan keluarkan kegundahan hidup manusia. Kenapa? Karena Allah nurunin rahmat. Wa malaikatuhu, malaikat juga bersolawat kepada orang yang baca tasbih pada waktu pagi dan sore hari. Artinya kalau malaikat bersolawat, malaikat memohonkan ampun kepada orang tersebut kepada Allah. Jadi Allah, malaikat mintakan ampun, ya Allah maafkan dia gitu. Yang baca tasbih itu malaikat. Karena malaikat yang mohon ampun, pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kalau orang dosanya diampuni, hidupnya akan tenang. Kenapa banyak kegundahan? Kenapa banyak kegalauan, gelisah? Karena banyak dosanya. Al-ithmu, dosa itu maha kafi nafsik, sesuatu yang menggelisahkan seseorang. Jadi kalau kita galau, barangkali dosa itu lebih banyak tuh. Makanya banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, banyak dosa. Begitu. Ingat sama Allah. Selama dia ingat sama Allah, maka Allah fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku akan ingat kepadamu. Sehingga masalah yang terjadi pada diri kita, Allah akan berikan solusinya. Jadi enteng aja hidup tuh kalau banyak zikir. Habis sholat zikir, habis subuh zikir, habis asar zikir, malam habis tahajud zikir, istighfar minimal 70 kali tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan ayatnya ada, wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab kalian selama engkau Muhammad ada di sisi kamu. Selama ada Nabi Muhammad, kagak mungkin tuh penduduk Mekah dikirimkan bencana oleh Allah. Karena ada Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad udah nggak ada. Banyakin dong baca sholawat. Berarti ada Nabi Muhammad di hati kita. Sehingga hati kita dan Nabi Muhammad tidak mungkin Allah mengirimkan azab kepada kita. Oh, tafsirannya. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka suka membaca istighfar. Dua amalan tuh yang akan menolong kita dari bencana dan musibah sehingga kita terhindar. Apa? Satu, banyak baca sholawat. Yang kedua, banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah nggak nuri bencana kita. Naik motor banyak istighfar. Biar kagak nabrak. Orang nyenggol kalau nggak nabrak, kadang ketabrak kita lagi apes mah, ya nggak? Karena kita lagi lalai itu sama Allah. Kadang ada orang pulang zikiran, karena saking ngantuknya begadang habis sholat subuh jalan naik motor, bukan belok, karena orang belok dia mau lurus, nabrak, tidur naik motornya, nabrak, galengan itu apa pembatas jalan, trotoar, gubrak jatuh. Kenapa? Lagi lalai dia, nggak ingat. Tidur, mana ingat naik motor tidur. Jadi saya ngantuknya itu nabrak. Nah, itulah. Makanya dimanapun kita berada, banyakin zikir kepada Allah sehingga Allah akan turun tangan terhadap diri kita dan masalah kita. Selamatin kita. Hadirin yang dirahmati Allah, apalagi dari Kamis. Ntar malam Jumat. Nah, lo banyakin baca sholawat. Dalam sebuah hadis dalam kitab Muqasyafatul Qulub, Rasul bersabda, barang siapa yang salat kepada hari atau malam Jumat, hari atau malam Jumat, thamani namarah 80 kali, maka akan diampuninya thamani nasanah. Diampuni dosanya 80 tahun lamanya. Umur kita aja nggak mungkin 80 tahun. Tapi dosa kita bisa diampunin. Rasul ada sahabat nanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami salawat kepadamu ya Rasulullah? Taqul Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummi wa tu'aqidu wahidatun. Dihitung satu kali itu. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummi, 1 sampai 80 kali hari atau malam Jumat, maka dosa kita 80 tahun akan diampuni oleh Allah. Ya Rasul, ada yang bertanya lagi, kalau umur saya ngambil 80, maka sisanya diberikan kedua orang tua kamu dan kerabat kamu. Umur kita misalnya 60 tahun, dosa diampuni 80 tahun, sisanya berapa? 20 tahun. Itu buat dosa diampunin buat orang tua kita tuh. Buat anak kita atau kerabat kita, keluarga kita. Itu sisanya dosa yang masih ada buat keluarga kita. Jadi gak ada ruginya tuh. Malam atau hari Jumat. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummi, 1 sampai 80, paling gak 5 menit. Jadi dawamin tuh zikir. Kenapa? Orang yang dawamin zikir di dalam kitab ini akan tuhmidul amrodil batinah, akan menghancurkan penyakit hati yang batin. Ingatin, penyakit ada 2. Ada penyakit zohir. Yang zohir tuh kayak koreng, ya kan? Zohir kelihatan, ya kan? Ampeg tuh zohir. Nah, meler, ya kan? Itu zohir tuh. Itu penyakit zohir. Yang obatnya juga kelihatan, ya nggak?
ini ada penyakit batin nih. Ini penyakit batin yang ngancurin manusia. Kenapa? Dosanya numpuk. Apa? Yang pertama dari kibrin. Kibrin itu sombong. Orang kalau sering zikir akan hilang kesombongannya. Setiap orang yang sombong pasti akan hancur. Koro si Fir'aun, dia ngaku dirinya ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian paling tinggi, tapi akhirnya apa? Tenggelam di dasar lautan beserta para tentaranya. Pembuat kapal Titanic dia bilang, ini kapal paling canggih, tidak mungkin hancur. Seminggu habis ngomong itu, kapal Titanic nabrak apa tuh? Karang. Hancur, tenggelam sama orang-orangnya. Makanya kalau yang sombong pasti lama-lama hancur. Jangan sombong. Caranya banyakin zikir. Ana mudawamatu zikir. Continue, mudawamah itu terus menerus. Orang kalau sering zikir, insya Allah akan hilang rasa sombongnya. Yang kedua, wa ujubin. Ujub itu bangga, Pak. Sama aja, hampir sama. Oh, gua mah begini tuh. Kalau nggak ada gua, nggak jadi nih masjid. Nah, itu ngilangin pahala tuh. Kalau nggak ada gua, udah hilang tuh pahalanya. Jangan ya. Kita misal ngamal, udah ngamal mah, ngamal aja ke masjid. Jangan minta sebutin. Kalau nggak disebutin, gue nggak mau ngamal nih. Nah, hilang tuh pahalanya. Gugur. Gue ngamal, tadi gue pasang gue ngamal di masjid ini, kok nggak disebutin nama gue? Nah, Hilang tuh kayak gitu. Namanya hubul mahmadah, senang dipuji. Masih belum ikhlas tuh amalnya. Jadi kalau mau ngamal aja dah di kotak. Ada orang minta-minta, kasih aja udah, sedekah. Jangan mati minta kembaliannya. Ada 10.000, bang kembaliin 9.000 ini. Gak ada kembalian, minta kembalian. Rasanya orang Indosat ini orang sini kok nelfon saya sih. Halo? Salam. Iya. Iya? Kenapa? Iya, ha? Sudah ini lagi acara, udah mulai. Udah selesai ya? Iya, udah selesai ini. Iya, Pak, ya. Ada berapa orang saya juga nggak kenal ini, baru ketemu sekali. tak kenalan. Anak saya bahas salah satunya katanya. Masih muda semua Akbar. Akbar katanya. Akbar mana? Itu sini. Akbar minta ngobrol. Zulfikar katanya. Oh gitu. Sampai di mana tuh saya lupa dah. Ah. Oh iya. Jadi orang yang mudawamah tuh sering menulis, bahasanya continue lah kalau orang kerjaan udah istiqomah ya. Zikir sama Allah maka akan menghilangkan kiber, rasa sombong. Yang kedua ujub, bangga, waria. Ria itu tadi ngamal tapi pengen dipuji sama orang. Nah itu ria. Orang-orang masih ria amalnya, maka dia belum ikhlas karena Allah, masih punya penyakit hati tuh, batin namanya. Jadi kalau ngamal ikhlas saja, lurus saja ikhlas tuh. Terus wahasadin, hasad. Hasad tuh iri. Tetangganya beli mobil meriang. Nah. Tetangganya beli paramola, dia beli paramek. Nah. Dia pada meriah. Kenapa dia sih? Orang kalau hasud tuh seakan-akan dia paling pintar daripada Tuhan. Jadi yang ngatur seakan-akan dia. Ini Allah kurang bijaksana, kenapa dia kasih mobil bukan gua? Begitu. Nah. Itu namanya orang hasud. Jadi kalau orang hasud masih belum bersih tuh punya hatinya. Nyakit hati. Makanya bersihnya benar zikir sama Allah. Tapi terus menerus saya udah bilang ini mudawamah, terus continue sehingga hilang penyakit tuh hasud. Padahal ayatnya kan wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kan qul a'udzu birabbil falaq mulainya tuh. Aku berlindung kepada zat, ya kan? Al-falaq yang mau waktu subuh gitu. Ini gimana? Sampai jam berapa? Apa udah bagaimana? Sampai jam 4. 15 menit lagi. Wahasadin dan hasad. Jadi bersihin hati kita dengan zikir. Tadi itu banyakin. Tasbihnya jangan 100. Kalau di rumah lagi libur kerja, habis sholat subuh, subhanallah, 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 itu jangan tidur lagi. Subuh tidur lagi. Itu ngilangin rezeki tuh. Kalau subuh tidur lagi. Emang enak tidur habis subuh. Iya benar.
Tapi tapi ngilangin rezeki tuh. Iya, dipatok ayam tuh rezekinya. Lagi hujan lagi, aduh. Hujan-hujan apa lagi ya kan? Makanya kalau kita datang ke rumah kiai habis subuh dia nggak mau buka kamar. Kenapa? Karena dia lagi baca tasbih kepada Allah. Oh, Iya. Tahu. Kalau habis asar ke rumah kiai kagak keluar kiainya. Kenapa? Lagi baca tasbih dia. Coba ke rumah Pak Akbar. Habis subuh kagak keluar kamar. Tidur bagaimana? Kok tahu? Kau tahu katanya. Begitu. Jadi banyaknya zikir. Jadi saya udah pernah merasakan. Kalau kita zikir tasbih habis sholat asar sejam aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu Pak keluar dari kamar tuh, rasanya, wah, enak Pak, tenang gitu. Kayaknya luar biasa. Makanya kalau bisa kita punya kamar khusus buat ibadah di rumah nih, punya kamar buat kita sholat gitu loh. Jangan disamain sama yang buat nonton TV sholatnya. Bedain khusus. Nanti rahmat Allah turun dari situ tuh. Gitu. Nonton TV ruangannya. Buat sholat bedain gitu. Kamar mandi gitu. Jangan dijadiin satu. Biasa dong. Becek dong. Becek dong. Aduh. Itu zikir. Banyakin baca tasbih minimal. Subhanallah. Wa su'uzon. Penyakit hati yang berikutnya. Yang akan dihilangkan dari kita sering berzikir kepada Allah. Su'uzon. Su'uzon itu buruk sangka. Sama teman kita jangan buruk sangka mulu. Su'uzon itu Pak sama kayak orang gibah. Tahu gibah? Ngomongin kejelekan orang. Itu sama, hampir sama itu. Ada orang bibir doer depan lewat. Dia ngomongin orang bibir doer rawan itu ya. Gibah tuh. Dosa. Emang di bibir doer mesra sama Tuhan. Lagi dalam rahim kan kagak. Emang udah lahir udah dua. Makanya kalau udah lahir dari situ jangan pernah dihina. Kalau kita menghina ciptaan Allah, menghina orang yang buruk fisiknya, sama juga kita menghina ciptaan Allah. Nggak boleh. Tuh, su'uzon. Jangan pernah buruk sangka. Oh, dia mau begitu lagi orangnya. Dalam hati nih, walaupun kita nggak ucapkan, mesti dalam hati udah dosa. Inna ba'da dzoni itsmun dalam Al-Quran. Sungguhnya sebagian dari su'uzon itu itsmun, dosa. Belum sampai diucapin, masih di dalam hati, itu udah su'uzon. Dosa kita sama orang. Udah dosa. Jangan pernah kita ngomongin, apalagi ngomongin kejelekan orang, itu namanya gibah. Kalau suuzon masih dalam hati. Tapi kalau udah diomongin, itu namanya gibah. Gibah itu membicarakan kejelekan orang lain, dan seandainya orang lain itu tahu diomongin, dia akan marah, benci yang kita omongin itu, maka itu gibah. Beda kalau ngomongin kebaikan orang, itu enggak gibah. Jadi kalau kita ngomongin kebaikan, itu bukan gibah namanya, enggak masalah. Tapi kalau kejelekan, orang lain kagak tahu kita omongin, seandainya didengar, itu dia marah, makanya itu disebut gibah. Nah, orang yang gibah, itu nanti dosanya akan pindah tuh. Pahalanya akan pindah ke orang yang diomongin. Hati-hati tuh, ditransfer nanti dari kiamat. Dituntut dia. Makanya kalau kita habis ngomongin orang, sebelum orang itu yang kita omongin tahu, langsung baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya bisa ngomongin si fulan, maafkan dosa saya, maafkan dosa yang tadi orang saya omongin. Begitu, sehingga terhapus dosanya. Jangan kita laporan sama yang kita omongin. Maafin ya, tadi gue bisa ngomongin lu. Ngomongin apaan? Oh, sedih, bikin marah itu mah. Sebelum dia tahu, kita langsung baca istighfar. Bahkan dalam kitab ini, Minah Hustaniyah dijelaskan, kalau kita habis ngomongin orang, baca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, baca Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, pahalanya untuk orang yang tadi barusan kita omongin. Transfer pahala. Nanti itu kan dihapusin dosanya. Masih dalam bahasan ini, orang kalau habis berbuat salah, ini berkaitan dengan zikir, istighfar. Kalau dia habis berbuat dosa, istighfar, itu tidak akan ditulis kesalahannya. Malaikat ngasih jeda 1-3 jam. Ada riwayat mengatakan 1 jam, ada riwayat mengatakan 3 jam. Kalau kita habis buat dosa nih, malaikat tidak langsung nulis dosa kita. Masih ada apa? Kompensasi 1-3 jam. Malaikat nungguin tuh. Kan ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Yang nyatat amal baik itu raqib, yang mencatat amal buruk itu atid. Kalau kita berbuat dosa nih, malaikat atid tidak langsung nyatat dosa kita. Ditungguin sama dia 3 jam lamanya. Kata malaikat ini, istighfar apa kagak nih? Istighfar apa kagak nih? Ya kan 3 jam tuh. Kalau kita diem aja, kagak istighfar, ditulis tuh dosa kita. Ngapain nih bocah? Wah, mulai cewek.
Nah. Kalau banget. Nah, Astaga. tulis. Astaga. Tapi kalau misalnya cewek, astagfirullahaladzim, gitu. Astagfirullahaladzim. Itu langsung nggak ditulis tuh. Tapi istiqomah yang benar. Jangan. Astagfirullahaladzim. Terusin bae lagi. Jadi kalau ngeliat kayak gitu tuh, auratnya cewek tuh, nazrul ula laka, wa nazusani lak alaika. Alaika. Kayak gitu ya. Kalau pandangan pertama rezeki. Nah, yang kedua. Kalau yang kedua, alaika dosa buat kamu gitu. Kalau kepapagan nggak dosa tuh. Nah, Astagfirullahaladzim, iya udah cukup. Jangan, Masya Allah. Itu ditambah dosa itu. Istighfar, dikasih waktu 1-3 jam kalau kita berbuat dosa untuk apa? Istighfar. Kalau enggak, sholat taubat. Ada sholat taubat nggak ya Pak? Kita wudhu, kita niat usolli sunat taubati rokaatain ta'ala. Sholat taubat, istighfar mohon ampun sama Allah. Maka dosa yang tadi kita lakukan tidak ditulis sama malaikat atid. Udah dihapus tuh. Tuh, rahmatnya Allah. Kalau kita berbuat monet ngaji nih, mau ngaji. Waduh, ustadznya telat nih. Mohon maaf ya Pak Ustadz, saya nggak ngaji karena udah masuk kantor. Udah niat dia mau ngaji dari pagi. Tiba-tiba karena ustadznya telat, kagak ngaji. Dia udah hitung pahala tuh. Masya. Niat doang. Tuh. Jadi kagak ngerjain, timbang niat kebaikan. Dia nggak ngerjain karena udah masuk kerja kan harus kewajiban. Sehingga dia nggak masuk ngaji. Maka ide hidung pahala tuh niatnya. Niat ngaji tuh. Beda sama keburukan. Antara malam maling nih. Gue mau nyatronin rumah si Fulana, si Edi misalnya. Tiba-tiba rumah si Edi ramai banget sampai subuh dari malam. Kagak jadi dia. Maling kagak ditulis dosa tuh. Kenapa? Karena kagak jadi ngelakuin. Nah itu. Jadi kalau berbuat dosa kayak gitu tuh. Kalau belum dilakuin nggak ditulis dosa. Tapi kalau pahala kebaikan kagak dilakuin, niat doang dapat pahalanya. Subhanallah. Udah lagi. Takut kelamaan saya. Mohon maaf ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz Dedi yang insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita nanti. Mohon maaf kepada para hadirin karena waktu sudah habis, tidak diadakan sesi tanya jawab. Baiklah, mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf ini ya. Jadi telat tuh ya. Datang setengah 12.